Dunia melihat sepak bola kita bangun dari tidur. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, terkait dengan kemenangan Indonesia U23 lolos ke Piala Asia di Qatar tahun hadapan, dan kemenangan semua laga di dalam grup K itu menunjukkan Indonesia sebuah timnas yang hebat di saat ini guys, pada saat ini. Jadi kejuaraan sepak bola Piala Asia U23 adalah salah satu turnamen yang biasa tetapi diantisipasi guys oleh para pencinta sepak bola di seluruh Asia. Turnamen ini bukan hanya menjadi ajang persaingan di antara negara-negara di Asia, tetapi pemain muda untuk mendapatkan gelar juara, tetapi ini juga sebagai wadah mengevaluasi potensi generasi muda dalam dunia sepak bola ini. Sebab ini adalah bawah U23 tahun. Jadi keberhasilan tim nasional Indonesia guys U23 dalam Piala Asia ini adalah pertama kali dalam sejarah di bawah Sinteyong. Ini menciptakan gelombang kegembiraan di seluruh rakyat Indonesia. Ratusan ribu pendukung sepak bola sama ada di stadion dan di depan layar televisi semalam untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia ini U23. Jadi prestasi ini hanya menghadirkan semangat persatuan dan nasionalisme, tetapi juga ini memunculkan rasa bangga akan bakat dan potensi yang dimiliki oleh para pemain muda Indonesia di kancah antarabangsa ini. Jadi reaksi Bapak Jokowi terhadap pencapaian luar biasa ini begitu mendalam sekali guys, dan beliau merasa begitu terharu dan terinspirasi oleh semangat dan dedikasi para pemain, pelatih serta juga semua manajemen sepanjang kegiatan ini dilakukan. Jadi mungkin sebagai bentuk penghargaannya kepada para pemain dan timnas Indonesia ini, Bapak Jokowi sudah pasti akan mengumumkan bonus yang sebagai signifikan, sebagai bentuk apresiasi ataupun pencapaian mereka yang sangat luar biasa ini pertama kali dalam sejarah. Dan mungkin insentif ini bukan saja memberi penghargaan kepada pemain tentang perjuangan mereka, tetapi ini sebagai bentuk penghargaan yang sangat luas dalam konteks sepak bola dan pemain-pemain muda ini untuk tampil dengan lebih cemerlang lagi di masa hadapan. Jadi guys, yuk kita semak dulu video ini daripada channel Starting Garuda IDN. Lolos ke Piala Asia, kita semak apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Jokowi. Yuk guys, sama-sama kita semak video ini. Dunia melihat sepak bola kita bangun dari tidur. Bapak Erick Thohir dan Bapak Jokowi guys, begini gandingan yang mantap untuk sepak bola di Indonesia ini. Yang diperlihatkan oleh para pemain dari timnas Under-23. Kita lihat. Wah, tengok ini gol Ivar Jenner itu. Gol penyemangat ini guys. Dia terkena pemain Turkmenistan ini. Dia melantun sedikit bola itu. Ini gol penyemangat untuk Indonesia lah. Tengok nah, terkena kepala nih guys. Kepala pemain nih Turkmenistan nih. Itu gol pertama Arhan. Disebut Arhan Aziza sekarang guys. Bila dia buka dia punya baju gini kan, kaosnya itu tertulis sini, terpampang nama Aziza, istri kepada pertama Arhan ini. Mantap. Ini apa nih? Ini pemain Vietnam guys, ketika menentang Palestina itu cedera parah parah di kepalanya. PSSI dan pemerintah sudah menyiapkan segelontoran bonus untuk timnas Indonesia U23 bila berhasil mengalahkan Turkmenistan atau bagus juga kan kalau ada untuk lolos. Para petinggi PSSI, anggota Komite Eksekutif PSSI Endri Irawan, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan bonus yang akan diberikan kepada para pemain.
Bonus itu akan diberikan apabila Indonesia mampu mengalahkan Turkmenistan. Oleh karena itu, Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk mengukir sejarah lolos ke Piala Asia. Tidak Jadi hanya sudah itu, menang. Presiden Jokowi juga sudah menyiapkan kejutan bonus untuk Indonesia jika Oh, lolos ada ke Piala bonus. Asia. Hal ini turut mengapresiasi perjuangan skuad muda yang mencetak sejarah lolos untuk pertama kalinya. Nah ini guys, pertama kali lolos ke Piala Asia U23. Tapi dalam sejarah Indonesia ini adalah pertama kali ini Sinteyong membawa timnas U20, timnas U23 dan juga timnas senior. Sekaligus 3 tim ini lolos ke Piala Asia. Ini adalah rekor baru untuk Indonesia juga. Dan sejarah ini, sejarah. Ramai orang membuat kritikannya kepada Sinteyong bahwa Sinteyong belum ada lagi apa-apa gelaran juara untuk timnas Indonesia, sama ada tim senior, tim U23 ataupun tim U20. Tetapi sejarahnya pertama kali dalam sejarah Indonesia ini seorang pelatih Sinteyong membawa 3 tim sekaligus ke Piala Asia ini, U20, U23 dan juga timnas senior. Jadi ukurannya bukan saja kepada gelaran piala guys, tetapi kepada sejarah membawa tim itu ke peringkat label yang lebih tinggi dan juga ranking timnas senior itu naik. Itu perlu dipertimbangkan. Sinteyong kekal di dalam timnas Indonesia ini. Seorang pelatih yang sangat hebat bagi saya sendirilah. Oke guys, kita Laga teruskan. Indonesia versus Turkmenistan U23 sangatlah krusial. Jika mampu meraih kemenangan itu ataupun imbang, tim asuhan Sintayong tentu akan melaju ke Piala Asia. Dia hanya perlu Peluang imbang ya. Indonesia melaju ke Piala Asia Tetapi sangat menang besar. guys, Namun menang. Sintayong meminta kepada para pasukannya untuk dapat meraih kemenangan. Nah, Kalau bonus pasti akan kami berikan. Meski begitu, belum diketahui beberapa jumlah bonus yang akan diberikan. Pemberian Nah, yang bonus penting itu adalah dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia. Selain itu, anggota Exco PSSI Andri Irawan menjelaskan bahwa beberapa pemain timnas Indonesia akan dibawa ke Asian Games. Seperti Asian diketahui, Games ya. saat ini skuad Garuda Muda sedang berlaga di kualifikasi. Nantinya beberapa pemain akan masuk dalam tim Indonesia U24 dan akan berlaga di Asian Games tahun ini. Nah, ini pening lagi nih Sinteyong. Sebab timnas senior juga main di Piala Asia, U23 main, U20 main. Jadi mana-mana pemain, contoh Marcelino Ferdinand ini, dia akan semua tim dia masuk, U20 dia masuk, U23 dia masuk, timnas senior pun dia masuk. Jadi Ramadan Sananta pun begitu, Arhan pertama pun begitu. Mereka ini layak untuk main di semua peringkat umur. Jadi Sinteyong akan memikirkan lagi bagaimana kecerdasan dan stamina pemain itu apabila melakoni ketiga-tiga timnas sekaligus ya, U20, U23 dan senior. Ini memerlukan satu lagi stamina ataupun cara latihan yang konsisten untuk tahap kesehatan pemain itu. Sebab penat juga itu guys, main tiga-tiga tim ini di berbagai peringkat umur untuk Piala Asia tahun depan ini. Walaupun di ajang tarik masa yang berbeda ya, tetapi dari segi kekuatan pemain itu sendiri perlu dijaga juga kesehatannya, dia punya stamina dan sebagainya. Ini nanti Sinteyong pandai lah kan ngurusnya. Kita tengok lagi guys. Akan dikumpulkan untuk menjalani training camp yang sudah digelar di Jakarta. Andri Irawan menjelaskan, pemain timnas Indonesia sudah banyak yang masuk daftar pemain timnas U24 Indonesia. Pemain-pemain itu sudah masuk dalam radar pelatih Indra Safri. Indra Safri lah yang jaga nanti U24. Garuda Muda sejauh ini tampil cukup apik karena mereka sudah memiliki pengalaman di timnas senior. Betul, itu yang pengalaman timnas senior itu. Pada laga FIFA Matchday antara Palestina melawan tuan rumah Vietnam. Seperti biasa, para pemain Vietnam mengeluarkan jurus sebagai pemain MMA yang bermain kasar kepada para pemain Palestina. Terdapat beberapa insiden permainan kotor oleh para Vietnam ini. Tetapi di sela pertandingan, ada insiden berdarah pemain Vietnam saat menghadapi Palestina. Meskipun Vietnam berhasil mengatasi perlawanan Palestina dengan skor meyakinkan 2. Namun kemenangan tim asuhan Pinochet itu diwarnai dengan 2 pemain Vietnam yang mengalami cedera cukup parah.
Nah, 10 parah. menit babak pertama berlangsung, Vietnam sudah kehilangan 2 pemainnya yang hampir mati di lapangan. Wih, Dia bahkan gila, harus hampir meninggalkan mati. lapangan pertandingan dengan bantuan tim medis ditandu untuk menuju ruang gawat darurat. Menurut Sebab laporan The Tau Media orang Vietnam, ini selalu main pemain Vietnam kasar kan? bernama Trio Phi Hung juga harus mendapat perawatan ekstra keras dari tim Aduh, medis. Dia bahkan langsung Udara, yuk. dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat. Dia Itulah terlibat selalu main dalam kungfu, duel waduh, udara orang ini. dengan pemain Palestina. Akibat duel tersebut, Viet Hung mengalami pendarahan hebat di dahinya. Oleh Aduh. sebab itu dia harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut laporan media Vietnam, Baek Trong Hyu mengalami patah sepertiga bagian bawah fibula kanannya. Sementara Trio Phi Hung mengalami cedera jaringan lunak, robekan dalam di dahi dan memerlukan 20 jahitan. Pada tayangan On Sport memperlihatkan kedua pemain Vietnam tersebut berada di rumah sakit. Trong Hyu harus menggunakan kursi roda dengan balutan perban dan gips di kaki kanannya. Sementara Trio Phi Hung berbalut perban di dahinya. Keduanya diperkirakan butuh waktu beberapa minggu untuk dapat pulih. Iyalah, truk itu kan di sini jahitan tuh. Dia ingat pemain Palestina ini yang lembut. Palestina ini lagi keras, dia punya postur tubuh. Jadi dia mau lawan pula Palestina, habislah dia. Oke guys, sebelum saya memberi ulasan terkait dengan penghargaan yang diberikan oleh Bapak Jokowi, saya ingin memberi salut dan juga memberi penghargaan juga terima kasih dan juga tahniah selamat untuk Shin Tae-yong sebenarnya. Nah, ini adalah mastermind untuk kejayaan timnas Indonesia. Bukan saja peringkat U23 ini guys. Di berbagai peringkat U20, U23 dan juga senior. 3 peringkat ini sekaligus lolos ke Piala Asia guys. Ini satu rekod dan pencapaian dalam sejarah Indonesia yang belum ada lagi oleh mana-mana pelatih. Hanya Shin Tae-yong ya yang melakukan ini. Dan ini juga dibantu oleh manajemen PSSI, oleh ketua umum ya. Terutamanya ketua umum yang terkini yaitu Bapak Erick Thohir yang sangat membantu dalam berbagai segi. Dan dengan kemasukan ketua umum yang baru Bapak Erick Thohir ini dan juga hubungannya dengan FIFA, hubungannya dengan presiden-presiden klub-klub sepak bola di seluruh dunia itu menampakkan lagi bahwa bakat-bakat muda di Indonesia ini begitu mudah sekali untuk direkomendasi kepada klub-klub di Eropa pula guys. Jadi ini salah satu hubungan yang sangat baiklah di antara pelatih dan juga ketum dan juga Presiden Indonesia sendiri Bapak Jokowi. Jadi bila 3 ini sudah bergabung, berkolaborasi dalam menjayakan peningkatan timnas sepak bola Indonesia, sudah tentu sepak bola Indonesia itu akan ada perubahan yang sangat-sangat drastik. Walaupun tidak dengan masa yang singkat ya. Shin Tae-yong membina timnas Indonesia ini dalam jangka masa 5 tahun. 2019 dia masuk di timnas Indonesia. Sekarang 2023. Lebih kurang 4 ke 5 tahun ini. Shin Tae-yong membina timnas Indonesia daripada bakat-bakat bibit muda sampai kepada tim senior. Dan dikritik juga tetapi dia membuat tindakan yang paling terbaik untuk timnas Indonesia. Cinta Shin Tae-yong ini kepada sepak bola Indonesia itu tidak boleh disangkal lagi guys. Sebab dia bermati-matian siang dan malam menyiapkan semua timnas ini. Bukan senang ya. Selalunya dalam sepak bola ini tim U20 lain pelatihnya, tim U23 lain pelatihnya, tim senior lain pelatihnya. Tetapi di Indonesia ini berbeda guys. Shin Tae-yong kebanyakan yang membentuk timnas ini bermula dari awal. Cuma sekarang ini Indra Sapri mengambil alih pula untuk yang tim U24 nanti ya. Itu bedanya dengan negara-negara lain. Jadi Shin Tae-yong pemula untuk kebangkitan sepak bola Indonesia, kemudian dibantu kemasukan Bapak Erick Thohir dan juga dibantu juga oleh Presiden Bapak Jokowi yang sanggup turun ke stadion melihat
bagaimana Indonesia itu dapat lolos. Dan semalam itu detik-detik manis. Bapak Jokowi ada, Bapak Erick Thohir ada, dan di hadapan supporter penggemar sepak bola Indonesia, guys. Oke, bagaimana menurut kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di bawah ya. Bagus dibagi bonus juga kan untuk motivasi kepada pemain. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.